Ini adalah topik yang semua orang suka mimpi-mimpikan. Financial freedom, baby. Pensiun dini. Ahoy! Video Total Money Makeover kali ini akan membahas tentang dana pensiun, dana edukasi, dan melunasi cicilan rumah. Tapi sebelum kita mulai topik video ini, kalian diwajibkan harus sudah melunasi hutang kalian kecuali cicilan rumah dan sudah punya dana emergency. Gua sudah membahas video tentang cara ampuh melunasi hutang dan membangun dana emergency di video sebelumnya. Kalian bisa cek sendiri, gua taruh link playlistnya di akhir video ini. Hutang sudah lunas, dana emergency sudah siap, waktunya sudah tiba untuk menjadi sultan, bos. Selamat datang di channel 321 Mulai. Channel ini meringkas buku-buku yang telah gue baca. Topik kali ini adalah membangun dana pensiun, dana edukasi, dan melunasi cicilan rumah dari buku The Total Money Makeover karya Dave Ramsey. Jempol kanannya naik, jempol kirinya naik, dan jangan lupa di like videonya sambil kita bergoyang layaknya sultan. Asik. Langsung aja, 3, 2, 1, mulai. Sampai tahap ini, kalian sudah tidak perlu khawatir lagi karena dana pensiun kalian sudah siap untuk menepi semua masalah jahanam dan kesialan yang datang. Dalam tahap ini, kita sudah bisa mulai menabung untuk dana pensiun kita. Dan menurut buku ini, kita harus menabung 15% dari pendapatan kita sebelum pajak. Apa boleh kurang dari 15%? Sebaiknya jangan, karena kita mau sedini dan secepat mungkin membangun dana pensiun karena alasan efek compounding interest atau efek bunga berbunga. Lalu apa boleh lebih dari 15%? Sebaiknya, jika kalian masih belum punya dana pendidikan kuliah untuk anak dan belum lunas membayar cicilan rumah, jangan lebih dari 15%. Tapi jika sudah melunasi cicilan rumah dan sudah punya dana pendidikan untuk anak, kalian boleh aja nabung lebih dari 15%. Lalu, alat investasi apa yang sebaiknya kita pakai untuk dana pensiun ini? Menurut Dave Ramsey, return terbesar itu dihasilkan di pasar saham. Dan Dave Ramsey menyarankan kita untuk berinvestasi di reksadana. Akan tetapi, gue kurang setuju dengan saran ini. Karena research dari buku The Little Book of Common Sense Investing, dan buku Money Master the Game, dan buku The Big Secret for Small Investor, dan banyak buku lainnya, itu menyatakan bahwa reksadana bukanlah instrumen investasi yang bagus. Apa alasannya reksadana bukan alat investasi yang bagus? Gue sudah menjelaskannya di video lainnya, cek aja videonya di playlist channel ini bagian buku investasi. Setelah kita menentukan alat investasinya, kita perlu ngeset target untuk dana pensiun kita. Banyak orang yang mulai menabung buat dana pensiun, tapi nggak punya target berapa banyak yang harus dikumpulin. Dan ini adalah kesalahan banyak orang yang sangat fatal, yang selalu diakhiri dengan penyesalan di kemudian hari. Di mana mereka sadar kalau ternyata dana pensiunnya itu ternyata nggak cukup. Kita harus tentuin dulu berapa banyak uang per bulan yang perlu kita tabung dengan return 12% untuk bisa pensiun di umur 65. Buku ini berasumsi kita bisa mencari alat investasi dengan return 12% per tahun ya. Selanjutnya, karena ada inflasi, kita perlu kurangin dengan inflasi 4%. Jadi nilai bersih returnnya adalah 8% per tahun, 12% dikurang 4%. Jadi begini cara hitungnya. Langkah pertama, kita tentukan pendapatan tahunan yang kita mau jika kita bisa pensiun tahun ini. Contohnya, jika gue mau pensiun sekarang, gue butuh 300 juta per tahun. Selanjutnya, 300 juta ini dibagi 0,08. Faktorisasi 0,08 ini gue dapat dari return bersih 8% per tahun yang sudah dihitung sebelumnya tadi. Jadi, 300 juta dibagi 0,08 sama dengan 3,75 miliar. Jadi dana pensiun yang gue butuhin adalah 3,75 miliar rupiah. Langkah kedua, lihat tabel ini. Cari yang sesuai dengan umur lu. Karena gue mulai dari umur 30, jadi gue punya 35 tahun untuk menabung dengan faktorisasi 0,000436. Jadi 3,75 miliar ini gue kali 0,000436 sama dengan Rp1.635.000. Gue perlu nabung sejumlah Rp1.635.000 per bulan selama 35 tahun. Jadi pada saat gue pensiun di umur 65, dana pensiun gue dapat menghasilkan bunga berpendapatan 300 juta
per tahun dari bunga 8% per tahun. Apa bisa kita mempercepat terkumpulnya dana pensiun kita? Tentu aja bisa dong bos, nabung aja gedean. Tapi cicilan rumah kita harus sudah lunas dulu. Karena Dave Ramsey menyuruh kita untuk tidak berlama-lama menyicil rumah kita agar kita secepatnya terhindar dari bunga pinjaman. Sebisa mungkin kita selesaikan cicilan rumah kita secepatnya. Jika ada uang lebih, gunakan uang tersebut untuk bayar hutang cicilan rumah sehingga bisa cepat selesai. Semakin cepat cicilan rumah selesai, semakin cepat kita bisa fokus untuk membangun financial freedom-nya kita, jadi kita bisa pensiun dini. Selanjutnya, jika lu sudah berkeluarga dan punya anak, ada pertimbangan tambahan yang harus masuk ke dalam perencanaan keuangan lu, yaitu tabungan untuk pendidikan anak. Pendidikan yang bagus itu mahal harganya bos. Karena itu akan lebih baik jika kita bisa melakukan perencanaan sedini mungkin. Sama seperti dana pensiun, kita harus punya target untuk dana pendidikan anak kita. Kita harus tahu berapa banyak uang per bulan yang harus kita tabung dengan bunga 12% untuk bisa kuliahin anak kita. Selanjutnya, buku ini berasumsi kita bisa mencari alat investasi dengan return 12% per tahun. Karena ada inflasi, kita perlu kurangi dengan inflasi 4%. Jadi nilai bersih returnnya adalah 8% per tahun, 12% dikurang 4%. Langkah pertama selanjutnya adalah tentukan berapa banyak uang per tahun yang dibutuhkan untuk kuliahin anak kita. Contohnya, gue set biaya kuliah anak gue 100 juta per tahun. Dia kuliah 4 tahun jadi 100 kali 4 tahun, totalnya 400 juta. Langkah kedua, lihat table ini, cari yang sesuai dengan umur anak lo. Karena gue mulai ketika anak gue dari umur 0, jadi gue set 18 tahun untuk nabung dengan faktorisasi 0,002083. Jadi 400 juta ini dikali 0,002083 sama dengan 800.333.200 rupiah. Gue perlu menabung sejumlah 833.200 rupiah per bulan selama 18 tahun. Jadi pada saat anak gue mau masuk kuliah umur 18 tahun, dana pendidikan anak gue sudah terkumpul 400 juta. Kalian bisa sesuaikan hitungan kalian dengan keperluan kalian, ini hanyalah ilustrasi semata. Dan dari hasil pendapatan kita per bulan, kita harus buat budgeting. Karena banyak sekali keperluan untuk dana pensiun, menabung dana pendidikan, bayar cicilan rumah, dan keperluan-keperluan lain yang akan membuat kita jadi bingung. Jadi perlu sekali dan penting sekali untuk membuat budgeting. Dan jangan mempercepat pengumpulan dana pensiun dan dana pendidikan sebelum cicilan rumah kita selesai. Jadi jika ada uang lebih, kita harus fokuskan untuk melunasi cicilan rumah kita dulu secepatnya. Dave Ramsey mau kita secepatnya itu bebas dari hutang, sehingga selanjutnya kita bisa berfokus secara intensif membangun kebebasan finansialnya kita. Selamat jika Anda sudah menonton serial buku The Total Money Makeover semua. Dan gue yakin Anda sudah 10 langkah lebih maju daripada orang-orang lainnya. Apa buku The Total Money Makeover ini sudah cukup untuk bisa membuat kita kaya? Jawabannya belum cukup. Di video selanjutnya, gue akan membahas tingkah laku dari orang yang terlihat sederhana, tapi ternyata tajir mampus. Dari buku The Millionaire Next Door. Penting banget untuk memahami tingkah laku orang kaya yang terlihat hidupnya sederhana ini. Karena mereka ini adalah miliuner sejati. Dan perlu kita observasi cara berpikir dan tingkah lakunya. Jadi jangan lupa di-subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Dan juga untuk info, video ini bukanlah saran finansial, melainkan untuk entertainment semata. Kalian bisa baca sendiri bukunya untuk lebih detail jelasnya. Dan cek juga video The Millionaire Next Door. Dan juga cek video lainnya dari buku The Total Money Makeover. Link playlistnya ada di sini. Jangan lupa di-like dan sampai jumpa di video berikutnya. Cheers guys!